101-062, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lati Pamubarok Kuliah, Suryalaya. Dari program studi manajemen kelas 4B, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Astri Riani Dewi, SPD MSI. Dan ini saya akan memaparkan materi mengenai penentuan harga transfer atau transfer pricing. Apa itu harga transfer? Harga transfer sendiri bisa didefinisikan di dalam arti sempit dan luas. Harga transfer dalam arti yang luas adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit-unit atau antar pusat tanggung jawab dalam suatu organisasi, yang meliputi harga perpindahan barang atau jasa antar pusat biaya, pusat pendapatan, maupun pusat laba. Dalam arti sempit, harga transfer adalah perpindahan barang atau jasa antara dua pusat laba atau lebih. Selanjutnya, yaitu tujuan penentuan harga transfer. Tujuan penentuan harga transfer sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Maksudnya yaitu sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga meningkatkan laba perusahaan. Yang terakhir, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Sistem tersebut harus mudah dimengerti dan mudah dikelola. Lalu, bagaimana sih memilih penentuan harga transfer yang benar? Harga transfer yang benar yaitu harus mempertimbangkan 3 faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan apakah akan melakukan transfer internal atau tidak, yaitu yang pertama, apakah terdapat pemasok dari luar? Jika tidak ada harga pasar, maka harga transfer yang paling baik adalah berdasarkan biaya atau negosiasi. Jika ada, maka perlu mempertimbangkan biaya variabel penjual. Yang kedua, apakah biaya variabel penjual lebih kecil daripada harga pasar? Jika tidak, maka harga jual penjual lebih tinggi dari harga pasar. Sebaiknya membeli di luar pasar. Sebaliknya, jika biaya variabel penjual lebih rendah dari harga pasar dan harga penjual lebih rendah, maka sebaiknya membeli di dalam pasar. Yang ketiga, apakah unit penjual beroperasi pada kapasitas penuh? Jika tidak, berarti penjual harus menyediakan bagi pembeli internal dan harga transfer berada di antara harga variabel dan harga pasar. Jika iya, perlu menentukan dan membandingkan penghematan biaya penjual internal versus biaya peluang atau penjual yang hilang pada unit penjualan. Selanjutnya yaitu metode penentuan harga transfer. Metode penentuan harga transfer terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu metode biaya atau cost-based transfer price. Biaya transfer ditetapkan atas dasar biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam melakukan produksi barang dan jasa. Penetapan harga transfer dengan mempertimbangkan yang pertama yaitu definisi biaya dengan alternatif biaya penyerapan, modifikasi biaya variabel atau biaya penyerapan. Yang kedua, biaya aktual dan biaya standar. Kekurangan metode ini adalah jika divisi penjual menghasilkan biaya yang lebih tinggi dari harga pasar, maka divisi penjual tidak akan mendapatkan laba atas transaksi penjualan internal dan tidak ada insentif bagi pengendali biaya pada divisi tersebut. Yang kedua yaitu metode harga pasar atau market-based transfer price. Metode harga pasar merupakan metode yang meminimalisir perbedaan definisi biaya. Perusahaan menetapkan harga transfer berdasarkan harga pasar yang dianggap objektif. Yang ketiga, metode negosiasi. Metode negosiasi ini didasarkan pada tawar-menawar atau perundingan antara divisi penjual dengan pembeli. Penentuan harga negosiasi menganjurkan proses tawar-menawar bebas antara divisi seolah-olah sebagai kesatuan usaha yang terpisah. Kebebasan ini tercipta jika divisi penjual dapat pula menjual produknya ke pihak luar dan divisi pembeli dapat membeli produk yang sama dari pihak lain. Yang keempat ada metode arbitrasi. Digunakan jika divisi penjual dan divisi pembeli tidak mencapai kesepakatan harga transfer.
Harga transfer arbitrasi adalah harga transfer yang ditentukan oleh eksekutif atau badan lain yang ditugasi untuk mengarbitrasi harga transfer setelah orang atau badan tersebut berdialog dengan para manajer divisi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu harga transfer berdasarkan biaya. Dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya adalah yang pertama, dasar biaya atau the cost basis. Dasar yang umum adalah biaya standar. Biaya aktual tidak boleh digunakan karena faktor inefisiensi produksi akan diteruskan ke pusat laba pembelian. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk menetapkan standar yang ketat dan untuk meningkatkan standar tersebut. Lalu yang kedua ada markup laba. Dalam markup laba terdapat dua keputusan. Yang pertama ada dasar markup laba. Dasar yang paling mudah dan umum adalah presentasi dari biaya tanpa pertimbangan atas modal yang diperlukan. Dasar secara konsep lebih baik adalah presentasi dari investasi. Tetapi untuk menghitung investasi yang akan dikenakan ke setiap produk yang dihasilkan dapat menimbulkan permasalahan teknis. Lalu yang kedua itu ada tingkat laba yang diperbolehkan. Solusi konseptual membuat penyisihan laba berdasarkan investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi volume yang diminta oleh pusat laba pembelian. Nilai investasi tersebut dihitung pada tingkat standar dengan aktiva tetap dan persediaan pada tingkat biaya penggantian yang berlaku saat itu. Adapun hal-hal pokok yang perlu manajemen pertimbangkan dalam penetapan harga transfer berdasarkan biaya adalah yang pertama, harga transfer jangan sampai mendorong pusat laba manufaktur lalai untuk menjaga standar yang ketat atau lalai untuk meningkatkan produktivitas dengan melakukan investasi baru yang tepat. Yang kedua, faktor-faktor prestasi harus selalu dipisah-pisahkan sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang terakhir, secara umum pengaruh prosedur administratif yang cukup adil diperlukan jika masing-masing pusat laba akan merundingkan harga-harga transfer di antara mereka sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Di sana kita lihat soalnya adalah perusahaan Alfa memiliki dua divisi A dan divisi B. Divisi A akan menjual produknya sejumlah 1.000 unit kepada divisi B dengan biaya sebagai berikut. Biaya produksi senilai 190 juta, biaya administrasi dan umum 50 juta, biaya pemasaran 20 juta, maka totalnya yaitu 260 juta. Di sini sudah diperkirakan total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah sebesar 1 miliar dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam ROI adalah 20%. Lalu pertanyaannya, berapa presentasi markup dan harga transfer per unit? Penyelesaiannya kalian bisa lihat di dalam layar yaitu perhitungan markup. Biaya administrasi dan umum 50 juta, biaya pemasaran 20 juta. Lalu laba yang diharapkan yaitu 20% dikalikan dengan 1 miliar. Jumlahnya yaitu 200 juta. Kalian tinggal masukkan yang tadi di dalam soal. Lalu semuanya itu biaya administrasi umum, biaya pemasaran, laba yang diharapkan itu dijumlahkan. Maka jumlahnya adalah 270 juta. Dan biaya produksi yang ada di dalam soal yaitu 190 juta. Maka cara mencari markupnya yaitu jumlah biaya dan laba 270 juta dibagi biaya produksi 190 juta. Maka hasilnya 142%. Kalian bisa memasukkannya ke dalam persenan. Lalu bagaimana cara menghitung perhitungan harga transfer? Kalian tinggal masukkan biaya produksi yaitu 190 juta dan markupnya dimasukkan 142% dikalikan dengan 190 juta, maka hasilnya 269.800.000. Lalu dijumlahkan menjadi jumlah harga jual 459.800.000. Lalu jumlah harga jual 459.800.000 itu dibagi dengan volume produksi senilai 1.000 unit. Maka diperoleh harga transfer per unitnya yaitu Rp459.800. Itulah video mengenai penentuan harga transfer atau transfer pricing
Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pemaparan, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua, khususnya bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.